Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan beribadah bersama pada saat ini secara online. Sebelum kita beribadah, satu pengumuman yang disampaikan bagi kita sekalian bahwa perjamuan kudus dalam rangka Hari PI, Hari Perempuan, dan Hari Pemuda Gereja Kristen Pasundan akan dilaksanakan ketika kita melakukan kebaktian secara tatap muka di gereja. Shalom, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita. Jemaat yang dikasihani Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita melalui saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan memulai ibadah kita dengan tema Saksi yang Setia. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Saudara-saudara, marilah kita beribadah kepada Allah yang telah mengaruniakan bagi kita hidup bersekutu, melayani, dan bersaksi di tanah Pasundan. Mari kita berdiri dengan penuh sukacita, menyanyikan kidung pujian bagi kemuliaan namanya. Kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 6, Bersoraklah ya alam semesta bait 1. Bapak Ibu Saudara, kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera besertamu. Dan besertamu juga. Kebaktian Minggu dan perjamuan kudus dalam rangka Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan ini bertema Saksi yang Setia. Dengan nas pembimbing diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita merespon nas pembimbing dengan menyanyi memuji nama Tuhan, Kidung Kabungahan Enggal nomor 2 ayat 1. Mari kita berdoa.
rasa syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Sungguh perjalanan kehidupan yang sudah Engkau sertai sampai dengan sekarang. Kami merasakan betul bahwa kami ditolong, kami dituntun, kami disertai. Sehingga berbagai hal yang menjadi pengalaman kehidupan kami tahu kami menjalaninya bersama Tuhan. Saat ini ya Bapa, ketika kami beribadah bersama-sama di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, kami yang berada di rumah, kami yang berada di rumah sakit, atau kami yang berada di berbagai tempat yang sekarang punya kerinduan untuk beribadah, inilah kami sekalian yang Tuhan himpunkan, yang kiranya akan terus memiliki kerinduan beribadah bersama. Kepadamu ya Tuhan, kami datang memohon, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam pengakuan dosa secara bersahut-sahutan. Ya Tuhan, ketika kami melihat dan menilai diri, sungguh kami berdosa di hadapan-Mu. Kami belum hidup sebagai murid-murid-Mu yang setia dalam memenuhi panggilan kami untuk berkarya bagi kemuliaan-Mu. Kami datang mengaku bahwa kami seringkali dikalahkan oleh persoalan dan situasi sulit yang ada di hadapan kami. Kami pun lalai dalam menjaga kepercayaan-Mu untuk mewartakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ketika Tuhan melimpahi dengan berkat, kami terlena dalam kenyamanan diri dan enggan untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama. Kami menyadari bahwa kerelaan kami untuk melayani dan mewartakan Injil-Mu masih dikalahkan oleh berbagai kepentingan diri yang membelenggu kami. Ya Tuhan, inilah pengakuan dan penyesalan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Kabungahan Enggal nomor 38 ayat 1. Bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa disertai tekad untuk membaharui hidup, dengarkanlah berita anugerah dari Allah. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sambutlah anugerah pengampunan dari Tuhan dan hiduplah dalam damai. Syukur kepada Allah. Kita menyambut dari PKJ 212
ya Allah, kasih-Mu besar. Kita akan lanjutkan dengan pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 85 ayat 9 sampai 14 secara bersahut-sahutan. Dengan judul Doa Mohon Israel Dipulihkan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Kita sambut dengan menyanyikan dari Kidung Kabungahan nomor 61, Kemuliaan Dihaturkeun. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Markus 6. Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29. Sebelumnya mari berdoa. Kami memohon hikmat Tuhan menolong kami sekalian di tengah-tengah segala ketidakmampuan kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Kuasa Roh Kudus membuka pikiran kami, sehingga firman yang akan ditaburkan mendapat tempat dalam hidup kami. Bahkan kami perjuangkan dalam tingkah laku kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Markus 6 ayat 14 sampai 29, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yohanes Pembaptis dibunuh.
Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, dan yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan. Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan juga melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan, gereja adalah saksi Kristus. Setujukah kita dengan pernyataan itu? Ya, kita sering kali mendengarkannya. Lalu bagaimana menjadi saksi Kristus
yang dilakukan oleh gereja. Mari kita saksikan video berikut ini. Lấy xong thì đi liền mình ra. Ủa sao cái này nó rớt ra rồi? Rồi. Rồi mỗi người một phần thôi nha. Ai xong rồi mình cố gắng mình đi liền ha, không có tập trung đông người nha. Đang dịch nha. Ủa anh Trường ơi, cái này sao anh mang ra đi anh? Anh đặt nó được anh đi ra. Rồi mình lấy xong mình đi liền nha. Rồi mỗi người một phần, mỗi nhà một phần thôi nha, chứ không phải là hai người một phần nha. Mỗi nhà một phần. Rồi mình nấu cơm rồi mình ăn buổi chiều ngay nha. Đừng có dành thôi. Rồi lấy đi cô. Anh ơi, ăn thịt dài, ăn thịt nói được cái vô thì ăn hết không? Anh cứ làm đi, đợi cái gì? Kita terharu melihat video tadi. Gereja yang belajar untuk berbagi. Kita melihat ada banyak orang yang datang untuk mengambil ya mungkin sembako atau apa yang dibagikan oleh gereja. Mereka yang berjalan kaki, mereka yang naik sepeda, mereka yang naik motor. Tapi ini menjadi salah satu cara bagi gereja untuk berbagi. Dengan berbagi, gereja membuktikan bahwa gereja adalah saksi Kristus yang setia. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi Kristus itu tidak pernah mudah. Menjadi saksi Kristus yang adalah tugas kita bersama, tidak pernah dengan mudah kita lakukan. Mari kita buktikan melalui pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Injil Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29. Kitab Markus di pasal 1 menceritakan tentang Yohanes Pembaptis yang sudah berkeliling untuk menyampaikan apa yang tertulis dalam kitab Yesaya.
tentang seseorang yang mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Seruan bertobat dan memberi diri untuk dibaptis, dan adanya anugerah Allah mengampuni dosa manusia. Sejak saat itulah Yohanes terus-menerus menyampaikan siapa itu Yesus yang akan datang, yang lebih berkuasa dari Yohanes. Bahkan untuk membuka kasutnya pun Yohanes tidak layak. Dan apa yang disampaikan terus-menerus dari satu tempat ke tempat yang lain oleh Yohanes Pembaptis ternyata terdengar oleh Raja Herodes Antipas. Sampai ke kerajaan informasi tentang apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Jemaat Tuhan, dalam tugasnya untuk menyerukan pertobatan, Yohanes Pembaptis pernah menegur Herodes dengan mengatakan, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Rupanya Herodes telah merebut Herodias, istri saudaranya Filipus. Itu yang disampaikan oleh pembacaan firman Tuhan tadi. Rupanya dari teguran itulah maka Herodes menangkap Yohanes Pembaptis dan memasukkannya ke dalam penjara. Yohanes Pembaptis berusaha menyatakan kebenaran walaupun orang yang ia tegur itu Raja Herodes. Tapi ternyata Herodes ini ada dalam kebimbangan. Dia tahu betul apa yang ia lakukan itu salah. Dari apa yang ia dengar tentang Yohanes Pembaptis yang menyampaikan nubuatan tentang Yesus, Herodes tahu Yohanes itu orang yang benar. Tapi berbeda dengan Herodias. Setelah ditegur, Herodias menyimpan dendam terhadap Yohanes, sehingga mencari cara bagaimana supaya Yohanes Pembaptis itu mati. Lalu pada saat berulang tahun, lalu anak perempuan Herodias yang bernama Salome menari. Lalu dia meminta kepada ayahnya hadiah lewat sumpah. Dan hadiah itu adalah kepala Yohanes Pembaptis. Kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis lebih memilih nama baiknya di depan tamu-tamu, petinggi-petinggi negara pada saat itu dibandingkan dengan memperjuangkan kebenaran. Herodes lebih memilih harga dirinya daripada kebenaran hati nurani. Dan setelah itu kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis berada di ujung atau di akhir kehidupannya. Dan itulah yang terjadi. Kepala Yohanes Pembaptis dipenggal
lalu disimpan, ditaruh di atas sebuah talam. Jemaat Tuhan, ini cerita sendu. Yohanes Pembaptis sebagai pengikut Kristus membuktikan kesetiaannya sampai di akhir kehidupannya. Apapun resikonya, ia siap menanggung resiko itu sebagai seseorang yang diutus untuk bersaksi tentang Yesus. Jemaat Tuhan, belajar dari apa yang kita baca tadi. Yohanes Pembaptis yang menjadi saksi Kristus setia sampai akhir. Sebuah pertanyaan bagi kita sekalian. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menyadari keberadaan kita sebagai saksi Kristus? Kita tanpa terkecuali. Kita laki-laki, perempuan, anak-anak, lanjut usia. Kita sekalian adalah saksi Kristus. Dan berefleksi dari mensyukuri hari pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan ingin mengingatkan ulang bagi kita sebagai saksi Kristus. Sudahkah kita melakukan peran kita sebagai saksi Kristus itu di dalam kehidupan? Mari kita evaluasi. Mari kita lihat seperti video tadi. Mengingatkan ulang tentang kehidupan kita sebagai gereja. Apa yang sudah dilakukan oleh gereja di masa pandemi? Gereja sebagai lembaga, gereja sebagai pribadi-pribadi. Ketika ada anggota gereja yang membutuhkan support di masa pandemi seperti saat ini, sudahkah kita juga peduli? Yuk, kita tanya mereka melalui telepon atau secara virtual, bagaimana kabar mereka? Apakah ada saudara-saudara yang saling membantu untuk mengirimkan makanan? Gantung saja di pagar makanannya, belikan mereka vitamin, membelikan mereka masker. Adakah yang peduli untuk mendoakan mereka yang isoman? Adakah yang bersedia melalui media virtual membagikan semangat, terus memotivasi, terus menolong mereka untuk bahagia di tengah-tengah situasi yang tidak mudah seperti ini? Atau sudahkah melalui kebaktian-kebaktian online yang dilakukan oleh gereja ataupun pertemuan-pertemuan virtual bersama-sama dengan anggota jemaat menjadi kesempatan untuk mendengar bagaimana cerita mereka di masa-masa yang tidak mudah ini? Sudahkah kebaktian online gereja menjadi media yang dipakai untuk mendukung keluarga-keluarga kita untuk bisa tersenyum kembali karena perhatian yang mereka terima? Lalu yang kedua, ibu bapak saudara, menjadi saksi, bukan sekedar saksi, saksi yang setia. Kata setia itu mengingatkan kita jadilah saksi terus menerus, baik atau tidak baik keadaanmu. Saksi yang setia mengingatkan kita apapun resikonya, kita siap menjalankan peran kita sebagai saksi Kristus. Kata setia mengingatkan kalau di sana butuh pengorbanan, tentu pengorbanan itulah yang harus kita lakukan. Mari terus bersaksi
Jangan pantang menyerah. Lakukan tugas bersaksi itu sampai selesai. Kita tahu resiko, pengorbanan, semua tidak akan sia-sia. Dia yang mengutus kita akan menolong kita untuk melakukan peran kita itu supaya kita bisa melakukannya. Mari dengan sukacita menjadi saksi yang setia. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah dengan mengumpulkan persembahan ketika nanti ibadah tatap muka atau di gereja. Sambil persembahan dikumpulkan, kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 145, Aku Melangkah ke Rumah Tuhan, bait 1. Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari kami, anak-anak-Mu yang telah belajar untuk setia dalam bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jadikanlah persembahan syukur ini berkat bagi sesama, melalui pelayan kasih dengan ketekunan dan ketulusan sebagai murid-murid-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami belajar bagaimana menjadi saksi Kristus, saksi yang setia, saksi yang terus berjuang, melakukan tugas pengutusan, sekalipun berhadapan dengan resiko, sekalipun membutuhkan pengorbanan. Tapi kami akan selalu ditopang, dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan. Kami menaikkan doa syafaat kami berdoa untuk situasi kehidupan berbangsa bernegara. Melalui PPKM yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo di Jawa dan Bali,
dari tanggal 3 sampai 20 Juli. Kiranya itu menjadi kesempatan di mana kami juga memperjuangkan kesehatan, memutus mata rantai COVID-19. Seluruh warga negara Indonesia bisa mendukung dengan prokes yang disiplin. Tuhan, kami merindukan Indonesia yang sehat, Indonesia yang dimampukan untuk menghadapi situasi pandemi seperti saat ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi pelayanan Gereja Kristen Pasundan Sumedang, Tuhan yang menolong kami untuk menjadi saksi Kristus melalui pelayanan gereja. Kami para penatua, kami para PPJ, kami komisi-komisi, dan seluruh warga gereja. Kami memohon pertolongan Tuhan kiranya di masa-masa seperti saat ini kami gerejamu akan terus berperan dalam situasi yang ada. Berkati anggota keluarga kami yang berjuang untuk bisa sehat kembali melalui pengobatan yang dijalani. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing ataupun yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit. Tuhan menolong dan memberkati. Kami mendoakan keluarga-keluarga kami yang bertambah usia dalam seminggu ke depan. Tuhan yang memberikan kepada kami kesehatan, sukacita, berkat. Bapa, berkatilah seluruh anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Orang tua kami yang kami kasihi, anak-anak kami, cucu-cucu kami, berikan kepada kami kesehatan. Kepadamulah kami memohon anugerah kesehatan sehingga dengan kesehatan itu berkarya bagi Tuhan dapat terus kami lakukan. Tuhan yang tahu pergumulan-pergumulan kami, Tuhan yang tahu situasi yang kami hadapi, Tuhan yang tahu rencana-rencana ke depan. Kiranya apa yang akan kami lakukan ke depan menjadi berkat bagi kehidupan kami dan bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini jauh dari sempurna. Kami membawanya hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama dengan Kau kami berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, di akhir ibadah kita pada saat ini, mari kita memuji nama Tuhan. PKJ 274, pakailah waktu anugerah Tuhanmu, bait yang pertama. Saudara-saudara,
Pergi dan beritakanlah firman Tuhan. Kami siap untuk pergi dan memberitakan firman. Jadilah saksi bagi Kristus. Kami mau bersaksi dengan perkataan dan perbuatan. Percayalah bahwa Allah selalu menyertai-Mu. Kami percaya dan berpegang pada janji-Nya. Terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.